Halo, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi ya di muatan pelajaran SBDP. Untuk kelas 5, hari ini kita akan membahas tentang gambar cerita. Masih dengan Ibu Suci di sini. Semoga hari kalian menyenangkan ya. Sebelumnya Ibu mau bertanya ya, pernahkah di antara kalian membaca sebuah cerita tentang hewan? Gambar yang terdapat pada cerita hewan tersebut termasuk ke dalam gambar cerita. Yuk kita simak penjelasannya pada video berikut ini ya. Pengertian gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Gambar yang disajikan dapat berupa cerita yang digambar pada media kering maupun media basah. Penggunaan media yang berbeda akan memerlukan teknik menggambar yang berbeda juga ya. Pada teknik kering, kita tidak memerlukan media air untuk mengencirkan bahan. Nah, ada dua macam teknik kering, yaitu teknik arsiran dan teknik blok. Teknik arsir dibuat dengan menorehkan pensil, spidol, atau alat lain yang berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang dan kesan adanya dimensi. Dari contoh gambar arsir di sini kita bisa melihat ya isi dari gambar tersebut. Apa itu? Iya, seorang penjual yang sedang menanti pembeli. Kemudian teknik blok adalah teknik menutup gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Dari contoh di sini kita bisa melihat isi dari gambar tersebut, yaitu dua orang perempuan yang sedang ikut dalam peperangan ya. Penggolongan teknik gambar cerita berdasarkan alat yang digunakan ada pensil, krayon ataupun pulpen atau spidol ya. Yang pertama, pensil. Biasanya pensil yang kita gunakan adalah pensil 2B atau 6B. Gambar cerita langsung dibuat pada kertas gambar, kemudian buat sketsa yang menggambarkan sebuah cerita. Setelah itu, buatlah garis dan tebalkan sesuai dengan pensil. Dari gambar di sini kita bisa tahu ya isinya apa. Ada yang tahu? Ya, ini sedang terjadi bencana gunung meletus ya. Kemudian ada krayon ya. Krayon dibuat dari perpaduan lilin dan bahan pewarna yang aman untuk anak-anak. Krayon memiliki berbagai macam warna. Gambar cerita yang dibuat dengan krayon lebih menarik bagi anak-anak. Isi dari gambar cerita di sini yaitu banyaknya pahlawan yang sedang ikut berperang. Kemudian ada pulpen atau spidol. Pulpen atau spidol juga dapat digunakan sebagai alat untuk membuat gambar cerita. Biasanya pulpen atau spidol digunakan untuk menggambarkan karakter yang tegas pada garis-garis. Dari gambar di sini kita bisa melihat ya, isi dari gambar cerita tersebut adalah ada seorang pedagang yang sedang menjual bakso tahu ikan ya. Kemudian ada teknik basah. Gambar cerita yang digunakan pada teknik basah menggunakan media air dalam pengencerannya. Sketsa cerita dibuat pada kertas kemudian diwarnai sesuai media basah yang digunakan. Isi dari gambar cerita di sini adalah suasana hiruk-pikuk pagi di Danau Ranukumolo, Gunung Semeru. Teknik basah memerlukan beberapa alat dan bahan seperti kertas gambar, gelas, kuas, air, palet, ataupun kapas. Alat pewarna yang diperlukan pada teknik basah diantaranya ada cat air, cat poster, ataupun tinta bak atau yang biasa disebut dengan tinta Cina. Kemudian beberapa teknik menggambar gambar cerita. Yang pertama ada teknik arsir.
teknik yang dilakukan pada media kering yang menekankan pada ketebalan garis. Kemudian ada teknik blok atau teknik menggambar bayangan. Teknik yang dilakukan pada media kering dengan menggunakan satu warna, yaitu warna hitam, untuk menutup objek gambar sehingga terwujudlah karakter pada objek atau siluet. Dan yang ketiga ada teknik sapuan basah. Teknik yang dilakukan pada media basah untuk menghasilkan warna transparan dengan cara mengulang-ulang dan menumpuk kuasan sehingga dihasilkan warna yang tua. Ini menggunakan media cat air atau cat akrilik. Beberapa fungsi gambar cerita diantaranya yaitu untuk memperjelas isi dan alur cerita, kemudian untuk memperjelas isi pesan dalam promosi barang, kemudian untuk menarik perhatian, menambah nilai artistik atau keindahan, dan sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Gambar cerita pada sampul buku itu fungsinya untuk menjelaskan keseluruhan isi buku yang dapat memuat pembaca tertarik untuk membaca buku tersebut. Gambar sampul depan buku memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, gambar berisi isi buku. Kemudian gambar disajikan menarik. Judul buku ditulis dengan ukuran lebih besar dibanding yang lain, misalnya nama penulis dan nama penerbit. Kemudian warna yang digunakan semenarik mungkin ya. Sekarang Ibu berikan satu buah contoh gambar cerita ya. Nah, gambar di sini bercerita tentang kenampakan alam berupa pantai yang indah. Pantai dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Pada gambar tampak sekeluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak sedang menikmati liburan di pantai. Ya anak-anak, demikianlah materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Tetapi sebelum Ibu akhiri, ada LKPD yang harus kalian kerjakan di rumah. Apa itu, Bu? Sabar ya. Nah, jelaskan isi gambar cerita pada gambar berikut ini. Kemudian sebutkanlah alat dan teknik yang digunakan pada gambar tersebut. Ada 5 buah cerita bergambar. Nanti kalian jelaskan isi atau maksud dari cerita gambar tersebut ya. Kemudian jelaskan juga alat dan bahan serta teknik menggambarnya. Tetap semangat belajar di rumah ya anak-anak, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih yang sudah menyimak videonya. Ibu pamit ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.